Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa mempanjang kata mukadimah, di sini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Pentingnya Akidah dalam Kehidupan Seorang Insan. Akidah secara bahasa artinya ikatan. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Baiklah, kita akan membahas tentang kedudukan akidah. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan penjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal salih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dan beribadah kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa amalan tidak akan diterima apabila dicampuri dengan kesyirikan. Maka dari itu, perbaikan akidah harus dapat diperhatikan dan diutamakan. Bahkan, setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa, yaitu, "Wahai kaumku, bagi kalian selain dia." Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka. Baiklah, selanjutnya kita membahas sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Penyimpangan akidah adalah sumber petaka dan bahaya. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar, maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kericuan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa, maka mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan cara bunuh diri. Kita sebagai mahasiswa sering melihat kejadian tersebut terjadi pada kalangan mahasiswa yang mungkin memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan mungkin masalah kuliah yang sangat sulit dan banyak. Bahkan terjadi pada remaja yang gantung diri gara-gara diputuskan pacarnya. Sebab penyimpangan akidah antara lain, yang pertama, bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, atau karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil dianggap benar. 2. Ta'assub atau fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertahankannya, meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang maupun hal itu termasuk kebenaran. Yang ketiga, taklid buta, yaitu mengikuti tanda landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah kenyataan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok sempalan seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Mereka mengikuti saja perkataan tokoh-tokoh sebelum mereka tahu padahal itu sesat. Maka mereka juga ikut-ikutan menjadi tersesat, jauh dari pemahaman akidah yang benar. Selanjutnya, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang saleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukannya sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi hingga ada di antaranya yang meyakini bahwa tokoh yang dikaguminya bisa mengetahui perkara gaib. Padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Ada juga di antara mereka meyakini bahwa
Wali yang sudah mati bisa mendatangkan rezeki, melancarkan rezeki, bisa mendatangkan manfaat, dan bisa juga menolak bala dan bahkan musibah. Jadinya banyak kuburan wali ramai dikunjungi oleh mereka dan meminta segala macam hajatan. Selanjutnya yang kelima, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digemar-gemarkan oleh orang barat. Sampai-sampai masyarakat mengira kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita bisa meniru gaya hidup mereka. Yang keenam, kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar, padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. Terus selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Selanjutnya kita membahas tentang 3 prinsip yang harus menjadi pegangan setiap Islam. Yang pertama, berserah dirilah pada Allah dan bertauhid. Maksudnya, beribadalah hanya kepada Allah semata, tidak dengan yang lainnya, atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang-orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, yang terakhir, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Baiklah, sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.